Pemirsa, sinetron Sidul The Series semakin seru. Sidul muda seperti bapaknya menjadi pria yang disukai banyak wanita. Sidul muda juga membuat Tari sahabatnya merasa dipermainkan perasaannya. Tari menyukai Sidul, sementara Dul hanya menganggapnya sebagai teman baiknya. Lalu muncul perempuan lain, dan mungkinkah cinta segitiga versi baru akan muncul? Dul, Kebetulan ketemu di sini. berarti kalian dekat dong ya? Tari sahabat baik aku. Kayaknya Dul nggak punya perasaan yang sama deh, Kak. Di sisi lain, Rano Karno sebagai Dul dewasa juga galau antara takut ingin menyakiti hati Zainab sebagai istrinya saat ini, tetapi rindu dan memikirkan kondisi kesehatan Sarah. Antara rindu dan takut menjadi konflik internal Sidul. Dan konflik asmara seperti ini sepertinya tetap membuat penonton penasaran. Hingga akhirnya Sidul The Series mampu menjadi tontonan yang dinanti pemirsa. Rano Karno yang ditemui merasa senang. Sidul The Series diminati pemirsa. Iya, tentu saya harus jujur di luar dugaan. Ya, karena untuk mencapai rating 1 tuh banyak sekali faktor. Sidul itu mungkin dia bisa mencapai rating karena faktor utama dia sudah punya penonton. Penonton dia itu konsisten gitu loh. Ya karena Sidul ini kan dari tahun 92 sampai sekarang udah 30 tahun. Kemudian mungkin mungkin momennya kehilangan banyak. Itu bagian juga daripada tiba-tiba penontonnya ingin tahu. Saya mengatakan itu hikmah ya. Tiba-tiba begitu ditayang pertama ratingnya ya share TV segala macam. Saya juga jujur udah lama nggak tahu tentang TV, tapi kalau saya lihat report bagus ya, bisa di atas 11 katanya kan. Bahkan di pas bola itu kena lagi bola kan. Bola itu share TV-nya bisa sampai 19 gitu kan. Nah, jadi ya banyak faktor ya Sidul. Nah, kembali di series ini saya tidak mengatakan dia top rating, tapi dia mencapai 10 besar aja sudah cukup baik. Rano Karno senang karyanya disukai masyarakat. Namun ia mengungkapkan jika banyak penonton yang penasaran dengan akting maknya. Apalagi dalam drama itu, kondisi almarhumah juga syuting dalam keadaan yang sebenarnya terbaring di tempat tidur. Terakhir kan saya bikin the movie. Saya bikin Sidul tuh melalui film. Kemudian saya balikin lagi ke series. Salah satu juga banyak permintaan dari audiens, dari penonton. Bang, jangan di film deh. Sidul tuh harusnya di series, di mini seri atau di sinetron. Karena memang Sidul ini kan cerita panjang. Sementara kalau movie kan tahu kan aku padetin gitu kan. Nggak bisa, ya kalaupun maaf misalnya kalau mau nonton kelanjutannya ya nunggu setahun lagi. Karena produksi dulu ya minimal 6 bulan gitu kan. Karena the movie kan seperti itu. Akhirnya aku balik lagi ke series. Ini sebetulnya apa sih istilahnya? Trial aja nih. Gimana sih kalau dia balik lagi ke series? Ternyata itu tadi saya bilang penontonnya. Jadi sekarang saya bingung lagi nih. Apakah saya balik lagi ke film? Nah jadi artinya saya minta maaf. Saya nggak tahu ya. Mungkin saya anggap itu buat saya adalah karunia saja. Saya nggak pernah mendesain cerita Sidul. Saya nggak pernah mendesain. Misal sekarang kan hadir generasi baru. Saya nggak mendesain karena masuk milenial saya ciptakan, enggak. Tapi memang begitu alur ceritanya gitu. Sidul The Series menjadi salah satu tontonan yang disukai pemirsa. Justru membuat Rano Karno harus bekerja dan berpikir lebih keras agar ide ceritanya menjadi lebih menarik dari hari ke hari. Wah, Sidul kecil itu lahir di Belanda setelah 14 tahun dia nggak ketemu dengan bapaknya. Setelah Sarah pergi meninggalkan Sidul. Kemudian Sidul ketemu, dan sekarang dia pulang ke Indonesia. Dia gagap, bukan gagap teknologi, gagap dengan budaya. Kok begini Indonesia? Apalagi dia lihat, kok bapak sama ibunya seperti ini gitu. Sementara kalau di luar negeri kan individu. Nggak usah kawin deh loh, 7-Eleven aja, hidup bersama. Di sini kan nggak, harus melalui suatu ikatan. Itu bagi dia framing yang menarik. Nah inilah perjalanan Sidul ini masuk di generasi ini. Ya saya, Mandra, Munaroh, dia harus menikah. Karena memang bukan tiba-tiba menikah. Ada alurnya memang lama kan dulu. Mandra sama Munaroh pacaran, mau kawin tiba-tiba nggak jadi. Si Mandra kawin masih cecep. Setelah sekian puluhan tahun punya anak si Wizi. Sekarang dia ketemu lagi sama Mandra. Sekarang Mandra apa kawin? Setelah kawin apakah beres? Belum tentu beres. Ada pernikahan.
Nanti gimana isi pernikahannya? Nanti aja ceritanya. Tapi kalau Sidul ini nggak bisa saya bikin ngawur. Begitu saya bikin ngawur, penontonnya tahu. Tapi ini semuanya ada konteks gitu loh. Sarah pulang dari Belanda, tinggal di Indonesia sudah hampir 3 tahun. Nggak pernah mau ketemu bapak si Sidul. Sementara anak nggak bisa, ini tetap dia mencari orang tuanya. Nah, perjalanan Mandra, dia nggak mungkin tua selamanya kan. Dia harus punya bini. Bayangin dari mulai Mandra ganteng sampai peot. Sekarang istilahnya kan gitu. Itu menarik. Jadi satu saat nanti di saat kita tua, ini jadi menarik gitu. Nah, jadi menurut aku kok bisa begini ya alurnya ya. Si Mandra kan bilang, lo insinyur tapi pelenger lo kan. Ya tentu kalau kita membayangin Betawi, enggak Sidul. Betawi pasti nyablak. Kayak Mandra, kayak Benyamin, kayak maaf lah kalau boleh nyebut Jaja Miharja, kayak Bolot, segala macam. Itu kan karakter-karakter Betawi. Tapi aku coba ciptakan seorang anak Betawi yang pendidikannya tinggi. Secara ilmuwan dia bukan berarti dia hebat, tapi dia berpikir, dia juga capek di tempat situasi itu. Kenapa sih gue jadi begini? Gitu loh. Gue emang nggak boleh bercanda. Sekarang kalau Sidul misalnya Sidul ini aja apa nyinyir, nggak boleh. Aku pernah riset kecil ya. 1, Dul nggak boleh rapi. 2, Sidul nggak boleh kaya. Harus sederhana. Gue bilang apa iya? Iya karena Sidul nggak boleh seperti yang lain gitu loh. Ya ini sebetulnya pengamatan lama ya. Aku coba ciptakan. Ya kalau Sidul misal ngablak kayak Mandra, nggak jadi apa-apa. Ya seperti komedi-komedi biasa aja. Tapi aku ciptakan ada seorang anak Betawi, pendidikan tinggi, dia seorang insinyur, hidup di tengah masyarakat yang sudah kosmopolitan. Sebetulnya ini konsep aku, itu pola pikir, bukan pada kebudayaan. Pola pikir tradisi dengan pola pikir modern. Tradisi ada pada Benyamin, modern ada pada Dul. Nah, cuman di saat Babe nggak ada, aku nggak punya benturan. Ya terpaksa aku kembangkan antara Jenab dan Sarah. Mandra nggak bisa aku bawa ke dunia pendidikan. Kagak lulus SD, bagaimana? Jadi sulit gitu kan. Yang memberikan aku semangat beliau, dia selalu bilang, ayo cepet lanjutin Sidul, mumpungnya masih ada. Jadi dia sadar sekali bahwa satu saat dia pun juga akan pergi. Itu yang membuat penyemangat. Kita semua penyemangatnya di situ. Gitu. Walaupun kadang-kadang aku mikir, Masya Allah, ini kalau semuanya pergi bagaimana alur ceritanya. Tapi saya nggak tahu, ada jalan aja gitu. Ada kemampuan saya untuk mengkreatnya. Dan bukan mengada-ngada, semuanya memang begitu. Rano Karno tersenyum mengetahui Sidul The Series merupakan tayangan yang mampu membuat penonton larut dalam alur ceritanya. Rano Karno juga mengungkapkan dampaknya jika Sidul The Series diterima masyarakat, yakni ia akan melanjutkan syuting ke Sidul The Series kedua. Benarkah demikian? Waduh, mungkin dalam tanda kutip ya, mungkin syutingnya barangkali baru di atas Lebaran. Ya kan, kalau sekarang sebelum Lebaran kasbon udah banyak. Enggak, artinya kan semua pemain punya kesibukan. Ya kan, skenario baru kelar. Aku nggak mau sembarangan begitu skenario keluar. Aku ketemu dulu sama tim, baca semua, breakdown semua, cast ini semua. Nggak mau, gue cuma terus saya mumpung skenario jalan, mumpung rating lagi bagus, aduh enggak deh. Saya ya karena udah tua. Jadi melihat ini sebuah karya gitu, nggak bisa aku. Kalau dipaksa gitu ya udahlah, gue nggak terusin. Lebih bagus gue dagang nasi aja. Sukses Sidul The Series tak lepas dari peran para pemain Sidul anak sekolahan. Kenangan indah bersama para pemain membuat Rano Karno melayangkan ingatannya di masa syuting kala itu. Ya biasa lah, si Atun kan nggak jadi pengganti. Nah ini nih, sosok ini nih baginya. Nah ini sosok ini nih, sosok yang menarik nih. Lagi di pengalaman kerja nih kan. Tapi ya ini lah, bikin semuanya kita jadi luluh. Ada, cuman kan ya maaf, bukan berarti nggak cukup luas ya. Ya rumahku kecil ini, kalau dibikin museum ya makanya dikit-dikit beca ada, sepeda ada. Ya walaupun miniatur oplet ada segala macam.
yang lain-lain memang aku mau kumpulin. Cuman ya harus kalau mobile repot. Saya jujur sebetulnya ingin sekali punya museum patung, terutama para seniman. Dia kayak Madame Tussauds lah, kita kan nggak punya. Walaupun sebetulnya untuk bikin seperti itu juga nggak terlalu mahal daripada perunggu. Cuman memang tekniknya agak berbeda. Kita nggak punya gitu. Kita nggak punya museum film, kita nggak punya museum seniman, kita nggak punya. Ada beberapa seniman yang punya museum pribadi buat mereka, tapi kan nggak menjadi umum. Sayang, sebetulnya negeri ini harusnya punya museum tentang seni. Oke, pemirsa RCTI, pertama saya ucapin terima kasih atas supportnya dan jangan lupa saksikan Sidul Series ya, dan tunggu season keduanya.